welcome back to our channel, The McDermotts in UK. Nah, di vlog kali ini adalah video collab dengan teman-teman vlogger lainnya dari FU Vlogger United dengan tema kali ini seru karena temanya adalah horor atau pengalaman menyeramkan yang terjadi dengan kita ataupun cerita misteri, kematian yang ada di sekitaran tempat tinggal kita. So, jangan sampai terlewatkan karena pasti semua ceritanya itu menarik buat disimak. Seperti biasa, nanti setelah nonton videonya aku sampai selesai, kepoin channelnya mereka. Pasti teman-teman penasaran kan cerita apa yang akan mereka bawakan. Seperti biasa, link channelnya mereka akan aku taruh di link description di bawah sini. Kebetulan kalau pengalaman tentang hantu, horor, atau tentang makhluk-makhluk gaib, alhamdulillah sampai sekarang tuh aku belum pernah mengalami sama sekali ya. Aduh, amit-amit. Nah, tapi kalau film horor aku sih suka nonton, tapi harus rame-rame biasanya sama teman-teman karena kalau sendiri nggak berani, dan kebetulan suamiku juga nggak suka horor sih, nggak suka film horor, jadi ya jarang lah kita nonton film horor. Nah, negara Inggris sendiri itu merupakan salah satu negara yang kaya akan cerita mistiknya, cerita tentang horor-horornya gitu loh. Nah, terbukti kalau teman-teman main ke UK, United Kingdom, atau ke Inggris sendiri, nah itu tuh banyak ada beberapa kota yang mereka untuk para turis ya akan ada ghost tour. Dan biasanya itu setiap malam, termasuk di kota tempat tinggal aku sekarang ini nih, di Chester itu. Kalau teman-teman mau kemari, nah itu ada tuh ghost tour setiap malam. Itu mereka biasanya ke kastil, ke tempat-tempat yang penuh sejarah masa lalu seperti itu. Nah, kalau teman-teman yang mau uji nyali, wajib nih nyobain ghost tour seperti ini nih. Selain itu, kasus-kasus misteri lainnya seperti pembunuhan berantai, kasus penculikan, terus kasus kasus penipuan dan lain-lain yang terkenal di Inggris ini tuh banyak banget cerita-ceritanya. Bisa teman-teman mungkin udah ada yang dengar juga atau udah pernah nonton juga. Nah, tapi kali ini aku akan memilih dan akan mengangkat cerita tentang pembunuhan berantai seorang dokter di Inggris yang konon korbannya itu hampir mencapai 250 orang. Dan yang bikin aku tertarik itu buat cari lebih tahu tentang cerita ini itu karena di kasus ini tuh melibatkan salah satu anggota keluarga McDermott. Loh, kok bisa sih anggota McDermott terlibat di dalam kasus ini? Penasaran kan? Gerard McDermott. Nah, Gerard McDermott ini merupakan pengacara yang mempunyai law firm yang berbasis di Inggris dan mempunyai kantor terkait atau associated office di Abu Dhabi dan di New York. Nah, beliau saat ini merupakan QNC atau Queen's Counsel. Jadi kalau di United Kingdom atau negara-negara persemakmuran selama masa pemerintahan ratu atau raja, QC merupakan pengacara atau advokat yang ditunjuk oleh ratu sebagai penasehat mulianya. Nah, kasus yang ditanganin selain di Inggris, Gerard juga menangin kasus di Eropa lainnya, di negara-negara Emirates dan juga di Amerika. Ntar teman-teman bisa ngecek sendiri di Google atau ntar aku taruh link bio-nya beliau, siapa itu Gerard McDermott dan kasus-kasus apa saja yang sudah beliau tangani. Gerard McDermott itu merupakan paman atau omnya suamiku, Richard McDermott. Jadi merupakan adik kandung dari dadinya Richard. Dan hubungan kita itu sangat dekat sekali. Terakhir ketemu itu sebelum pandemi tahun lalu pas ulang tahunku, perayaan ulang tahunku. Dan juga karena beliau rumahnya di Manchester sini nggak jauh, jadi kita tuh sering berhubungan lah ya. Gerard McDermott sendiri merupakan salah satu tim pengacara yang terlibat di public inquiry atau kasus penyelidikan kasus dokter ini, dan dia merupakan penasehat utama untuk otoritas kesehatan dalam penyelidikan profil tinggi kebanyak kematian pasien di bawah perawatan Dr. Harold Shipman. Nah, nanti di akhir cerita aku akan kasih tahu keterlibatan tim mereka dalam menangani kasus seperti ini. So, anyway, aku mulai aja cerita tentang si Dr. Harold Shipman
ini dan kenapa bisa menjadi pembunuh berantai. Dan terus apa sih motifnya beliau sampai beliau jadi setega itu untuk membunuh para pasiennya? Oke, kita bahas satu persatu. Harold Frederick Shipman lahir pada tanggal 14 Januari 1946 di Nottingham, Inggris. Nottingham itu kalau dari tempat kita tinggal sekarang itu sekitar 2 jaman lebih lah naik mobil. Terus dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari keluarga sederhana. Ayahnya itu pekerjaan ayahnya adalah seorang supir truk dan ibunya sendiri merupakan ibu rumah tangga. Dari kecil, si Harold ini tuh dekat banget sama ibunya yang bernama Vera Britton. Dia itu termasuk anak yang paling disayang lah di antara 2 saudara lainnya dan ibunya itu sangat overprotected terhadap dirinya. Jadi teman-temannya si Harold ini sudah dibatasin lah dari kecil sama ibunya juga. Si Harold sendiri sebenarnya waktu pas zaman sekolah dia itu termasuk anak yang pintar dan aktif di sekolah. Jadi dia itu bergabung di rugby team dan juga merupakan kayak vice captain, jadi wakil captain gitu di athletics team di sekolahnya. Saat Harold beranjak remaja, jadi sekitaran umur 17 tahun itu, ibunya itu mengidap penyakit kanker paru-paru. Nah, sejak itu Harold ini berubah menjadi anak yang tertutup gitu loh, introvert dia gitu. Dan dia selalu mengurus ibunya yang sakit dan selalu ketemu dokter yang merawat ibunya. Jadi udah gak punya waktu lagi nih untuk bermain bersama teman-temannya yang lain. Jadi dia tuh fokus ke ibunya. Nah, jadi dia tuh selalu menjadi saksi pas ibunya kesakitan karena sakit kanker paru-paru ini. Terus dokter selalu memberi morfin ke ibunya untuk mengurangi rasa sakit sampai pada saat Harold berumur 17 tahun dan ibunya pun meninggal karena memang kebetulan pada saat itu kanker paru-parunya itu udah di stadium akhir yang dialami oleh ibunya. Nah, terus morfin sendiri itu dibolehkan ya dalam dunia medis atau dunia medik gitu asal dengan dosis tertentu gitu. Karena kalau overdosis biasanya membahayakan pasien yang mengakibatkan kematian dan ini diyakinin merupakan salah satu modus operandinya si Harold ini dalam membunuh pasien. Si Harold ini itu menikah. Jadi dia menikah saat umurnya masih muda ya, sekitar 19 tahun apa 20 tahunan gitu. Pada tahun 1966 dan beliau ini memiliki 4 orang anak. Wah, lumayan juga ya, banyak ya. Ya karena mungkin penasaran dengan kematian ibunya, akhirnya dia belajar ilmu kedokteran di Leeds School of Medicine dari tahun 1965 dan beliau itu selesai di tahun 1970. Dokter itu harusnya menyelamatkan nyawa orang ya, tapi ini nih dokter, dia menjadi dokter untuk menjadi kedok untuk membunuh pasien-pasiennya. Wih, serem juga sih. Oke, lanjut. Nah, pada tahun 1974 dia itu bekerja sebagai dokter umum atau kita sebutnya GP di sini, General Practitioner di Todmorden. Nah, tahun berikutnya, which is itu berarti tahun 1975, dia itu kedapatan menggunakan Petidin atau Demerol dengan koleganya dia. Jadi dia itu kayak kecanduan begitu dan dia bikin prescription sendiri. Dan itu sampai ditegur sama atasannya dia dan sampai sempat dikasuskan dan dia itu harus membayar denda sebesar 600 pound sterling dan diwajibkan harus menjalankan rehabilitasi di York. Tahun 1977 dia bekerja di medical center di Hythe. Hythe itu dekat banget dengan Manchester. Kalau dari kotanya aku ini, dari tempat kita tinggal itu sekitar 40-45 menitan lah naik mobil. Nah, selama bekerja di sana dia tuh termasuk dokter yang baik dan banyak disenangi sama pasien-pasiennya karena memang dokter Harold ini tuh dokter yang baik ya dan perhatian sama pasiennya gitu ya. Biasa lah ya kan orang kalau ada maksud pasti baik-baik ya. Anyway, jadi itu dia tuh ramah banget sama pasiennya dan makanya pas awal-awal kasus ini terungkap kalau dia itu ngebunuh pasien-pasien itu tuh banyak orang yang nggak menyangka dengan sosok Harold sendiri gitu loh. Dan karena kebaikannya dia seperti itu gitu, orang masih membela dia lah sampai sebelum ada bukti sah
pas kasus-kasus ini mulai terungkap. Mayoritas korbannya sendiri merupakan perempuan dewasa atau lansia, lanjut usia. Yang tertua itu adalah Annie Cooper yang berusia sekitar 93 tahun, dan yang termuda adalah Peter Lewis berusia 41 tahun. Di tahun 1998, Linda Reynolds dan Deborah Massey dari rumah duka, salah satu rumah duka yang ada di kawasan Manchester Selatan, itu mulai curiga karena kok banyak ya kasus kematian dan kremasi dari para perempuan lanjut usia ini, dan kasusnya itu hampir bersamaan gitu loh, tiba-tiba matinya juga secara mendadak seperti itu dan harus dikremasi gitu karena mereka minta dikremasi. Dan kasus ini tuh makin bertambah gitu loh statistiknya, jadi mereka tuh mulai curiga dari situ gitu. Cuman karena nggak ada bukti apapun gitu, dan ini tuh semuanya pasien dari dokter Harold ini gitu, tapi karena nggak ada bukti mereka juga nggak bisa menuntut dokter Harold ini gitu. Jadi ingat nih, ada pepatah yang mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Nih persis banget ini sama kejadian kasusnya si Harold seperti ini. Nah, jadi setelah dia sekian lama nih dia sudah menutupin kasusnya, pandai banget ya untuk menutupi kasus-kasus kematian pasiennya. Nah, akhirnya pada saat pasien terakhir nih kena batunya nih, pada saat pasien terakhir yang bernama Kathleen Grundy yang meninggal pada tanggal 24 Juni 1998. Di sertifikat kematiannya si Grundy ini ditulis kalau penyebab, Dr. Harold ini menulis kalau penyebab kematiannya si Grundy ini ya karena lanjut usia gitu atau usianya yang sudah tua seperti itu. Tapi anak perempuannya si Grundy ini bernama Angela Woodruff itu curiga setelah menemukan surat wasiat yang diberikan ke Harold gitu. Jadi dia itu mewariskan semua harta kekayaannya dia ke si Harold ini. Itu curiga dong anaknya gitu. Si Grundy ini kebetulan memang bukan wanita sembarangan. Dia itu merupakan mantan mayor atau wali kota di kota tersebut. Jadi dia itu perempuan yang sangat aktif sih dan di kegiatan-kegiatan sosial di kotanya tersebut gitu. Nah, pada saat meninggal itu dalam kondisi yang bukan selayaknya lah, yang kalau orang lanjut usia itu ya atau yang punya penyakit bawaan itu tuh dia kan pasti akan berbaring beberapa hari di tempat tidur di sebelum kematian kayak gitu. Nah, ini enggak, si Grundy ini itu dalam berpakaian rapi dan lengkap itu, dan dia pun meninggalnya itu pada saat dia duduk di sofa gitu kan. Aneh banget kan kok tiba-tiba meninggal. Dan ini tuh yang bikin mencurigakannya lagi itu karena kematiannya itu setelah dapat kunjungan dari si Dr. Harold ini. Isi surat wasiatnya itu memberikan sekitar jumlah total warisan ya sekitar 386.000 pounds. Nanti aku rupiahkan di sini berapa ya rupiahnya seperti itu. Dan di surat wasiatnya itu kayak diminta, ibunya itu meminta untuk segera dikremasi. Nah, itu tuh bikin statement itu tuh bikin anaknya ini makin curiga dong ya kan. Nah, sementara yang bikin curiganya lagi di tulisan surat wasiatnya itu karena kan ibunya ini aktif bersosialisasi dan memang mantan mayor gitu. Dia itu ketikannya surat wasiat ini diketik kayak sembarangan kayak gitu loh, nggak rapi. Sementara dia itu mengenal banget karakter ibunya ini yang sangat rapi, yang perfeksionis gitu dong. Dan dia yang lebih curiga lagi, tanda tangan ibunya kok berbeda banget ya. Namanya anak ya, pasti tahu dong tanda tangan orang tua kita seperti apa, lekukan-lekukannya itu kan pasti hafal banget ya gitu. Nah, dia itu curiga di situ tuh. Nah, akhirnya karena kecurigaan itu, akhirnya anaknya melapor ke salah satu detektif yang ada di kota mereka gitu. Dan detektifnya ini juga setelah melihat surat wasiat itu gitu, dan dia juga sudah mendengar kasusnya Harold ini gitu, menaruh curiga. Untungnya pada saat si Dr. Harold ini menyarankan untuk segera mengkremasi ibunya, si anaknya ini tidak melakukan kremasi. Si anaknya ini malah menguburkan jasad ibunya ini seperti kematian yang layaknya lah, yang which is di tanah seperti itu. Nah, dia dan detektif akhirnya setuju untuk membongkar kuburan ibunya untuk dilakukan otopsi. Nah, setelah dilakukan otopsi, ternyata dokter yang mengotopsi itu menyimpulkan bahwa
kematian ibunya itu karena kadar morfin yang terlalu tinggi di dalam tubuh ibunya di Grundy ini gitu. Lengkap deh kecurigaannya seperti itu. Alhasil si Harold ini ditangkap oleh pihak polisi pada tanggal 7 September 1998. Dan pada saat ditangkap di rumahnya itu si polisi ini menemukan mesin ketik jadul zaman dulu banget yang merek Brother, dan diyakini ini mesin ketik ini yang untuk mengetik surat wasiat. Dan ternyata penemuan lainnya di surat wasiat itu tuh terdapat sidik jari si Dr. Harold ini gitu. Jadi ya udahlah ya, memang dia lah ya berarti tersangka utamanya. Nah, polisi menyelidiki semua kematian pasiennya si Harold yang terakhir, karena kan sebagian pasiennya itu banyak yang dikremasi ya, karena si Harold ini pasti akan memberi saran ke pihak keluarga yang ditinggalkan oleh pasien-pasiennya untuk segera dikremasi. Nah, ada beberapa yang tidak dikremasi itu, jadi ada total 15 pasien yang dibongkar kuburannya itu dan mendapatkan kalau setelah dilakukan otopsi ya semua penyebab kematian mereka itu ya karena kelebihan morfin di dalam tubuhnya mereka seperti itu. Dan si Harold ini juga ketahuan untuk memalsukan catatan medisnya mereka deh, yang menyatakan kalau penyebab kematiannya mereka itu ya karena tua dan kesehatan yang makin memburuk seperti itu. Sadis ya, aduh dokter. Persidangan pertama kasusnya si Dr. Harold ini dilakukan di Preston Crown Court itu pada tanggal 5 Oktober 1999, udah lumayan lama ya, dengan dakwaan 15 kematian dari tahun 1995 sampai tahun 1998. Nah, tanggal 31 Januari 2000, Harold itu dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman seumur hidup. Tapi pada tanggal 13 Januari 2004, ya 4 tahun setelah dia dipenjara dan sehari sebelum ulang tahunnya dia yang ke-58, si Harold ini ditemukan meninggal atau tewas di sel penjaranya dia dengan menggunakan bedsheet atau spray tidurnya dia, dan dia itu menggantungkan dirinya di jendela di selnya. Nah, gimana nih teman-teman? Kita tuh pergi ke dokter, tapi bukan malah sembuh, malah meninggal gitu. Atau kita pergi ke dukun seperti orang zaman dulu ya. Serba salah ini semuanya. Oke, lanjut. Jadi, public inquiry atau penyelidikan kasus Dr. Harold ini sendiri itu dimulai tak lama setelah ia dinyatakan bersalah atas 15 pembunuhan tersebut. Nah, tim penyelidik ini itu tuh diketuai oleh hakim wanita Dame Jane Smith, dan termasuk di dalamnya itu adalah Gerard McDermott sebagai yang memimpin atau lead counsel untuk otoritas kesehatan tentang kematian pasien di bawah perawatan Harold Shipman ini. Investigasi untuk kasus ini sendiri itu menelan biaya sekitar 21 juta pound sterling. Wow. Nah, untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa cek sendiri di Google dengan kata kunci Harold Shipman case, atau kalau mau tahu lebih dalam lagi tentang kasus yang dibahas oleh Gerard McDermott dengan hakim Dame Jane Smith, nanti tuh ada summary-nya atau rangkuman apa saja yang mereka sudah selidiki tentang kasus ini. Itu banyak banget, panjang banget, sampai aku aja baca bukunya itu berbab-bab gitu, jadinya pusing sendiri. Nah, ini tuh cuman kesimpulan singkatnya aja yang aku kasih di sini. Oke, sampai di sini dulu vlog cerita agak-agak menyeramkan kali ini. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya, di video-video lainnya. Kalau ada kritik dan saran yang membangun, please komen di bawah. Dan seperti kata Bang Napi, waspadalah. Jadi teman-teman waspada terhadap diri kita sendiri, terhadap lingkungan di sekitaran kita. Semoga berdoa, semoga kita tuh terhindar dari kejadian-kejadian yang menyeramkan, yang bikin bulu kuduk merinding gitu-gitu. Oke, sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Peluk cilum dari kita, sehat dan bahagia selalu. Lots of love from the McDermott. Bye bye.
Bye, have a nice day.